الله يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 184. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis keempat, judulnya tenang dan tidak terburu-buru. Jadi tenang dan tidak terburu-buru itu termasuk akhlak mulia seorang muslim. Bunyi hadisnya, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajji Abdil Qaisi, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anatu. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang bernama Al-Ashajji Abdul Qais, sahabat Nabi juga nih. Nah, pajar Nabi, sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu lemah lembut dan tenang. Maksudnya tidak terburu-buru. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, ketika rombongan Bani Abdul Qais datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manakala mereka sampai di Masjid An-Nabawi, mereka terus menghadap baginda. Mereka terburu-buru menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka sempat mandi dan menukar atau mengganti pakaian. Tindakan seperti ini dibuat oleh semua ahli rombongan Bani Abdul Qais itu, kecuali
Al-Asyajji ibni Abil Qais nang kada terburu-buru. Mandi dulu ya Allah, ganti pakaian karena bahari ini tuh bila bepergian atau musafir itu kan bekuda, beunta, berdebu-debu awak. Jadi bapalo-palo awak. Nah, langsung hendak menemui Nabi, ya kayaknya mandi-mandi dulu kan, berganti dulu pakaian, bersih-bersih dulu. Nah, sebelum menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu beliau itu ialah Al-Asyajji ibni Abdul Qais mandi dan menukar pakaian yang bersih, berganti pakaian dengan pakaian yang bersih, dan juga memakai wangi-wangian. Hendak tamu Nabi bang, artinya kada terburu-buru. Apabila Al-Asyajji datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terus saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan perbuatannya tersebut di dalam hadis ini dan memuji Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tindakan Al-Asyajji tadi yang penuh dengan ketenangan dan sopan santun itu. Jadi ibaratnya apabila kita hendak tetamu lama ya Allah, itu apalagi ulama besar, maka ya bersih-bersih lah ya Allah, jangan pinanang bepaluh holiin marigat, jangan langsung mandi-mandi dulu ya Allah. Pakaian yang bagus dan minyak harum. Nah, apa saja urusan mestilah dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Sama juga kita tah hendak ke masjid, uang kamat dah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita hanya turun nih dari rumah, kada usah buka-buka, santai ya kita jalan aja. Masbuk tuh masbuk aja sudah, kau aja kita diganti lah. Berapa rakaat kita ketinggalan, kau aja kita diganti setelah. Jangan buka-buka, kena hingal-hingal pulang ya Allah. Uyuh ke masjid. Nah aja santai aja, berjalan santai aja. Nah, walaupun masbuk masih ada apa-apa. Nah, makruh terburu-buru. Al-ajalah minasyaitan wa ta'ani minar rahman. Terburu-buru itu dari syaitan, dan tenang itu tidak terburu-buru itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada bang yang disunahkan yang bersegera atau terburu-buru. Di antaranya apa? Di antaranya bertaubat. Nah, itu disuruh bersegera. Bertaubat, membayar hutang itu disuruh bersegera. Baik hutang lawan Tuhan atau hutang lawan makhluk. Hutang lawan Tuhan misalnya ketinggalan sembahyang bahari, ayolah kasih, disegerakan. Ketinggalan puasa bahari, ayo disegerakan. Itu. Atau hutang lawan makhluk, ayo bayari. Nah itu disuruh bersegera. Di antaranya mengawinkan anak perempuan yang apabila sudah dewasa dan apabila sudah ada yang berdatang itu orangnya baik aja, segerakan aja, disunahkan menyegerakan. Mengurus jenazah itu disunahkan disegerakannya. Apabila sudah ada cukup pemandiannya ada, menyembahyangkan ada, mengkafankan ada, menguburkan ada, ayo kada usah lagi ditunda-tunda, sunat disegerakan. Ada pang untuk beberapa perkara yang disuruh menyegerakan itu. Baik itu mayat nang orang saleh atau orang ahli maksiat, tetap disegerakan. Tapi alhamdulillah di daerah kita ini termasuk kadang nang malawasakan bang. Artinya tuh termasuk
kada menunda-nunda tah. Amun orang saleh kenapa jadi disegerakan? Ibaratnya rohnya terbocap. Ayolah kasih ya, wah benar sudah masuk kubur. No. Karena sudah dikubur sudah menghadang dah no taman surga. Nah, apa aku ditunda-tunda lah kasih? Ya ujar ibaratnya tuh. Orang yang jahat bang, kenapa disegerakan juga? Apa kita balawas mandak mayat orang jahat di rumah kita? Ayolah kasih kuburakan. Nah itu. Namun orang-orang kafir itu disemayamkan di rumah duka aja yang 3 hari, 4 hari. Nah, kita orang Islam ada kita. Nah, jadi ada nang beberapa perkara nang disegerakan. Nah, apalagi yo, tapi ingat lagi ulun nah. Dakanya ingat lagi. Pun? Musafir yang jadi tamu kita. Oh iya, menjamu tamu. Menjamu tamu segera disunahkan menyegerakan. Apalagi? Buka puasa ya, buka puasa itu bila sudah yakin tenggelam matahari itu sunat disegerakan. Jangan kena-kena, jangan sembahyang maghrib lo jangan hanya buka. Nah, makasih. Kawin amun pacangan kada kawin ni lawin membawa pejinan ayo segerakan juga mun ada duitnya mun sanggup ayo bisa. Bahkan ada ujar apa tuh hadis Nabi, wahai bubuhan pemuda, siapa nang sanggup ya Allah menjujur termasuk ayo nang bertanggung jawab dalam rumah tangga, ayolah kasih kawin. Nah, zawaj yalah asih kawin. Nah, selain itu kita santai-santai aja, jangan terburu-buru ya. Seperti apa saja urusan mestilah dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Seperti menyetir mobil. Nah, kita berkendaraan baik mau mobil baik kendaraan roda 2 kada usah laju-laju. Sebida harus laju-laju juga. Kena mentalal laju kena lebih rompak orang. Ngali pulang urusannya kena. Supaya urusan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik. Bubuhan nang pemadam kebakaran laju-laju bang leh. Ya kalau cuman laju-lajunya di sesedangi aja yang ada dong. Pemadam kebakarannya laju pas nyata jalan tak balik. Iya nang tak balik terlalu laju. Nah, jadi sedang-sedang aja lajunya. Dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Keadaan yang dibuat dengan kalang kabut dan tergesa-gesa biasanya tidak mendapatkan hasil yang baik. Bahkan ada yang bubuhan tim bedah rumah dah sehari tuntung bubuhan bedah rumah nang di betul di MNC TV kan. Ada bubuhan tim mana ulang tahun nang investigasi ya melihati kayaknya kada lawas retak rumahnya. Terlalu cepat menggawinya kada kuat juga anunya pertahanannya. Nah, itu karena terlalu cepat kada kuat. Bahkan akan mengakibatkan kerusakan dan penyesalan serta kerugian. Biarlah lambat asalkan selamat. Santai aja kita berkendaraan ya Allah. Walaupun ada yang memanas-manasi, jangan kita rasa panas ya. Ngeng ya. Anu kita nih, menyelip kita nih. Jangan kita kita apalagi kita sudah begini ini, pikiran panjang. Mun aku rabah kubut-kubutan kayak apa biniku kena repot, anakku repot. Nah, jadi
jadi pikiran orang kena. Nah itu coba ambil ulun ada pas ke Banjar, ada di Banjar nih tuh yang tulisan di atas anu kenanglah aja anakmu di rumah aja. Itu artinya tuh pelan-pelan aja karena anakmu menunggu di rumah ya, kurang lebihnya kayak itu, anak binimu menunggu di rumah aja, ada orang kenal tulisannya. Artinya nih menyuruh kita nih santai-santai aja, mental laju kita tabarakan, kita rabah kayak apa anak bini di rumah, kesiangan jadi pikiran kita di rumah sakit. Nah ada tulisannya, coba ambil pelajaran daripada ciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Kada sanggupkah Tuhan tuh nang langsung jadi itu? Sanggup aja. Tuhan tuh malah jari kita supaya kita tuh begawi tuh pelan-pelan aja, jangan tergesa-gesa. Sampai-sampai Allah Ta'ala malah jari kita menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Bukan Allah Ta'ala kada kuasa, Allah Ta'ala melajari nih. Seperti firman-Nya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Surah As-Sajdah ayat 4. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan segala langit dan bumi selama 6 hari. Padahal Allah Ta'ala itu kun payakun ya Allah. Allah Ta'ala berkuasa menciptakan apa saja dengan firman-Nya kun. Kun itu bahasa kita jadilah. Allah Ta'ala nih, maka sesuatu itu pun jadi dengan segera fayakun, maka jadilah ia. Tetapi Allah Ta'ala mau mengajarkan kita supaya tenang dan tidak terburu-buru dalam membuat atau menghasilkan sesuatu. Kita tuh jelas berwirid lah, subhanallah, 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 subhanallah. Bisa kali jadi pahala tuh nah, ada bujur. Orang subhanallah, 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 subhanallah. Cepat boleh, cuman asal ditunaikan hak-hak huruf-hurufnya dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha ill. Nah, timbul kayak apa itu nah? Timbul kayak apa malaikat ini kan jadi pahala, ini kan dicatat ini, ada bujur. Bacaannya terlalu cepat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 wujur ya Allah wirid. Kita tuh bila berbaju terlalu cepat kena bisa timpang sama mengancing bajunya tuh. Bersandal kalau cepat tapurok sandal orang. Kalau cepat kada boleh lihat nih. Nah, atau tapaling sandalnya kita tuh memuruk baju terlalu cepat bisa terbalik. Atau puruk baju bini kah misalnya. Nah, kesurban boleh lihat juga surban ya, ke kamben bini talilit ke kepala mau ada boleh lihat. Nah jadi itu supaya hasil yang didapatkan daripada usaha itu lebih baik dan lebih sempurna. Nah, jadi kita mengamalkan saran daripada Nabi ini, tenang, tidak terburu-buru ini, kita mendapatkan pahala. Dalam setiap sesuatu yang kita kerjakan jangan terlalu terburu-buru, kecuali tidak ada yang beberapa macam yang kita disuruh segera. Kemudian hadis berikutnya, hadis kelima, berbakti terhadap ibu bapak adalah termasuk akhlak mulia seorang muslim. Bahkan ini hukumnya wajib. Bunyi hadisnya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilil jannata. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah, artinya kan bagus. Maksudnya menjadi hina. Min itlaqil juz wa iradatil qul, nang dipakai itu hidung, tapi yang dimaksud tuh seberatan awak. Hina dirinya maksudnya, hidungnya aja belumuran tanah, maksudnya menjadi hina dirinya. Kemudian menjadi hina pula, dan kemudian menjadi hina pula. Hina di atas kehinaan, berarti sampai 3 kali ini Nabi mau ucapkan hina benar. Bagi siapa? Bagi seseorang yang sempat menemui seseorang daripada kedua ibu bapaknya, atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua, nang mama abahnya nih, lalu ia tidak dapat berbuat bakti kepada mereka yang akan melayakkannya menjadi penghuni surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya rugi orang yang berisi kuitan, yang mana kuitannya masih hidup, tapi inya kada sempat berbakti atau menyenangkan hati kuitannya. Padahal berbakti kepada kuitan itu akan menjadikan dia layak untuk menjadi penghuni surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan, berbakti kepada ibu bapa adalah diantara perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Allah Ta'ala meletakkannya di tempat kedua setelah kita beribadah kepadanya, kepada Allah. Seperti firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra ayat 23. Maksudnya, dan Allah Ta'ala telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Kita beribadah hanya kepada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada ibu bapa. Nah, jadi perintah untuk berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu setelah disuruh kita menyembah Allah. Artinya penting benar nih berbuat bakti kepada kedua ibu bapa, beradab kepada kedua ibu bapa. Jadi bagaimana adab-adab kita kepada kedua ibu bapa disebutkan dalam riwayat yang lain itu, diantaranya apabila sidin memanggil wajib kita nyahuti, kecuali kita kada mendengar. Termasuk juga nih kuitan menelpon, wajib kita angkat. Kuitan nelpon nih wajib angkat. Nah, amun tahu bila bekiau wajib menjawab. Seandainya kita waktu sembahyang sunat, wajib batal sembahyang sunatnya untuk menjawab panggilan mama kita atau abah kita. Kita harus sembahyang duha misalnya leh. Oh nang ya, ngiau kita nih. Maka kita batal. Napa bah? Nah, menjawabnya pun dengan jawaban yang lemah lembut. Kalau bahasa Arab itu labbaik, pun ya, pun. Atau mama kita bekiau wajib dijawab. Nah, eta. Kemudian apabila mereka datang, kita ada wajib panggillah, cuman disunahkan berdiri kita untuk menyambut. Kadang ulama aja tah nang disuruh menyambut berdiri, mama abah kita tuh disuruh juga kita berdiri menyambut bila datang ke tempat kita. Nah, menyambut karena menghormati kedua ibu bapak. Walaupun di segi martabat, maksudnya di segi pendidikan tertinggi kita. Kalau misalnya kita jadi presiden, mama kita rakyat biasa, tetap baik kita disuruh tawadhu dan merendah di hadapan kuitan kita. Bila kita berjalan, adab-adabnya lawan sidin, jangan kita berdahulu, tapi hendaklah kita di belakang atau menyamping. Itu adabnya. Menyamping, beimbai menyamping atau di belakang. Itu kalau di tempat yang aman.
Tapi kalau di tempat yang bahaya, contohnya di hutan banyak macan harimau, maka kita disuruh berdulu, karena kita menjaga. Dan di antara adab-adabnya. Nah kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu hijrah mendampingi Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sini Abu Bakar Siddiq ini selalu menjaga Nabi kita. Jadi kadang-kadang sini Abu Bakar tuh berdulu, kadang-kadang berdudi, kadang-kadang menyamping kanan, kadang-kadang menyamping kiri. Bila ada situ misalnya bukit, bukit bebatuan kan dari tanah Arab di muka situ, lalu sidin ke muka sidin. Batu pas sudah melalui bukit itu, bukitnya sudah dilalui ke belakang sidin daripada Nabi nih. Bila ada bukitnya situ menyamping kanan kiri sidin. Kalau ada di bukit sana tuh pemanah, utusan kafir Quraisy hendak memanah Nabi. Jadi sini Abu Bakar menghalangi, sampai kayak itu, sampai masuk ke dalam gua sur kan namanya tuh, gua sur, supaya menghilangkan jejak nih. Bersembunyi bermalam di gua sur, bermalam itulah. Itu kan ada bekas nang jejak kaki Nabi Abu Bakar di padang pasir itu ada bekasnya. Lalu Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar ini kan kalau tidak salah menyuruh kakek itu Sayyidina Abu Bakar menyuruh untuk mengembala kambing itu lewat jalan Nabi itu supaya jejak Nabi itu dihapus oleh telapak kaki kambing supaya. Dan malam-malam Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar ma'atari makanan ke gua sur itu saja sembunyi-sembunyi. Nah di gua sur itu kalau banyak lubang-lubang, lubang kalajengking, lubang ular, disumpali oleh Sayyidina Abu Bakar kain-kain di lubang itu menutupi supaya ada keluar kalajengking itu. Ada lagi lubang nang kada tertutup karena habis sudah kainnya, lalu ditutupi Sayyidina Abu Bakar dengan tumit sidin. Ditutupi dengan tumit. Habis tumit sidin diigut kalajengking. Maka kalajengking itu berbisa. Sampai sidin menahani titik banyu mata. Titik banyu mata waktu itu Nabi kita guring di pangkuan Abu Bakar. Kalau banyu mata titik ke pipi Nabi, terbangun Nabi. Kenapa? Abu Bakar ikam takutan kah? Kada takutan kada. Wahai Rasulullah, ulun ini manahani tumit ulun menahani lubang kalajengking. Supaya jangan maigut pian dengan tumit ulun, saya tumit ulun diigut. Sampai kayak itu Sayyidina Abu Bakarnya menjaga Nabi, mencintai Nabi, melindungi Nabi. Tapi dengan mukjizat Nabi, diludahi Nabi kan, dipusut Nabi kah, ampih hai nang bakas nang gigitan kalajengking di tumit Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh. Nah jadi di antara adab-adab kita kepada orang tua kita itu bila berjalan jangan di muka, tapi menyamping atau di belakang kecuali tempat yang berbahaya. Apabila bepergian itu harus berizin dalam kuitan. Walaupun misalnya kuitan sudah meninggal, contoh pian hendak umrah, hendak tolak haji, ziarah dulu kubur kuitan, bepadah lawan kuitan di kubur atau abah ulun hendak tolak umrah, restui ulun. Walaupun sudah meninggal sidin, apalagi sidin masih hidup. Bila tolak bepergian jauh, gitu. Apalagi pian masalah jodoh itu restu kuitan tuh penting benar. Penting benar tah. Kita telah memilih, mungkin perasaan kita perempuan ini solehah, baik, cantik. Cuman kalau mama kita tuh kada ketuju, kada sehati, jangan cari yang lain aja. Karena keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua kita, restu Allah tergantung restu orang tua kita.
bisa kada bahagia apa-apa kayak kena karena Tuhan kalau orang tua tuh kada merestui, kada mendoakan. Nah, jadi kita mencari jodoh itu silahkan cari jodoh, cuman bawa ke kuitan minta pendapat kayak apa biar senang kada kan. Bila sidin senang ayo kawin nih, bila sidin kada senang walaupun menurut kita bu ini itu bagus akhlaknya, cuman ada yang kurang. Apa yang kurang? Harus tunggu kuitan, cari orang lain aja, banyak aja orang lain, atau kita cari akan non kuitan kita. Nah itu amun ulun bahari itu mama abu ulun tuh menyerahkan ke ulun aja nang masalah jodoh nih kada sidin atau mencari akan, artinya bila kemana dapat kuitan rela aja, nah merestui aja artinya lah. Nah itu asal perempuannya baik aja, nah yang penting restu kuitan tuh penting benar. Bila bawa pandir di hadapan kuitan jangan nyaring pada kuitan, jangan nyaring pada kuitan kecuali kuitan tutulian lah. Jangan nyaring di atas suara, nyaring pada suara kuitan. Nah, itu diantara adab-adabnya malah. Nah. Oleh karena itu bakti kepada ibu bapak sudah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah di dalam masyarakat Islam. Bila sidin menyuruh wajib dilaksanakan tak, walaupun bahaya, maksudnya bahaya bagi keselamatan kita. Nah kecuali sidin menyuruh nang maksiat lah baru kada boleh dituruti. Maksiat kada boleh dituruti. Namun sidin nyuruh tukarakan ya rokok ke orang ya maka ada perampok di jalan atau begal, nggak wajib kita tuh. Walaupun kita dibegal orang, tapi lamun kuitan nang paham bila ada bahaya ada dapat nyuruh anaknya karena ada bahaya, dan telah dipahami oleh semua lapisan masyarakat Islam dan oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Orang seberatan tahu pada bakti kepada kuitan itu bagus benar. Bahkan seberatan agama menilai bahwasanya bakti kepada kuitan bagus, durhaka kepada kuitan tuh kada bagus. Kada bagus. Kita semua maklum bahwa ibu bapak sudah banyak bersusah payah dalam memelihara anak. Jasa-jasa kuitan kada kawa tergantikan, kada kawa terbalaskan. Walaupun setetes air susu ibu, lawa kita membalas kebaikan sidin tah, walaupun kita mahajiakan, mau merahkan, berjalan kaki, mahambin. Kalau kebahaji nih kada pesawat mahambin kuitan sampai pulang ke kampung halaman, itu kada kawa membalas jasaku kuitan. Cuman kita minta balasakan non Allah Ta'ala aja. Katanya Allah Ta'ala aja, pian ya Allah engkau membalasakan. Ya kita berdoa tuh nang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali lah batu tong sembahyang 5 waktu 5 kali baca tuh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada ulama berkata, kita nih Yesiden kayak apakah macalnya? Macalnya kayak apakah? Bahkan dicap di kampung ahli macal, ahli maksiat. Tapi kalau kuitan kita masih ridho, Allah Ta'ala ridho kepada kita. Kayak apa kita nih macalnya? Tapi lamun kuitan kita ridho, Allah Ta'ala masih ridho kepada kita. Tapi kayak apa aja kita bagus akhlaknya di kampung alim dipandang orang-orang saleh, tapi lamun kuitan menyakiti, nah Tuhan murka atau Tuhan murka. Nah, tapi bagi kita nang sudah meninggal kuitan masih kawa berbakti lamun kuitan masih kawa. Cuman kalau hidup tuh lebih berpeluang lagi tah untuk mendapatkan kita. Tapi kalau sidin sudah mati mungkin kada sempat berbakti, sidin masih hidup, sidin sudah meninggal masih kawa berbakti lawan
lawan kuitan kita, diantaranya kita menyambung silaturahmi kepada keluarga sidin, atau kita menghadiahi, mendoakan sidin, masih kawa. Bahwa ibu bapak sudah banyak bersusah payah dalam memelihara anak. Rasanya tidak dapat dibilangkan berapa banyak kesusahan yang telah mereka korbankan di dalam memelihara anak. Lawan jo pengorbanan kuitan ini ikhlas. Kita tuh lawan anak kita adalah kita hendak minta upah. Ya kadidah leh. Nah kayak itu juga kuitan kita nih. Melahirkan, menyusui, menggado, menyekolahkan, membiniakan dan lain sebagainya. Kada ada hendak minta upah. Ikhlas lillahi ta'ala. Di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka, maka adalah sangat wajar seseorang anak mengenang jasa baik orang tuanya. Ya, amun kada kawan yang setiap minggu sekali, setahun sekali barang mahauli itu memang setahun sekali malah. Artinya mengenang jasa kuitan nih setahun sekali barang mahauli. Tapi mun kita tahu ya Allah nih pahalanya gonol setiap hari ya Allah manui marwahi biar sorangan aja ambil yasin tahlil biar ada mengundang orang setiap malam kita madihi Fatihah 4 ke jualang Pak hari. Apakan lagi di saat mereka berada di dalam usia yang sangat tua, yang lemah segala-galanya, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang lain. Anak yang saleh selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah mati atau meninggal dunia. Ini ada juga lah ujar ulama Jepang lah. Kita tuh besi anak kalau di segi dunia nih kada dapang laginya membalas jasa kita nih contoh, dan kita pun kada boleh juga minta balas jasa kita nih sebagai orang tua kan sudah mau kosi apalagi ibunya melahirkan mana kita lilih ta'ala tuh Pak, amun kita mengharap balasan itu nanya kada ikhlas sebenarnya. Jadi bagi kuitan menggadu anak melihara jangan mengharap balasan, tapi mengharap balasan pahala dari Allah Ta'ala aja. Dan bagi anak paham juga, jangan mantang-mantang kuitan kada minta balasan lalu kada membalas jasa. Nah, jangan juga, sama-sama paham lah. Cuman ada nang kayak kita misalnya anak kita sudah kita ongkosi macam-macam, sudah tanggung jawab kita sudah kita selesaikan di dunia ini kada ada terlihat pangnya berbakti. Cuman lihat bila kita sudah mati ada cerita kita nang hanyar kita merasakan merasakan apa inya nang berbakti mendoakan menghadiahi. Amun nang kita masih hidup mungkin kita kada merasakan lagi inya hendak membantu kita, inya kada berduit juga, inya hendak membantu kita, inya kada bisa harta juga. Cuman pas kita mati hanya di situ kita merasakan inya setiap malam sembahyang hadiah. Nah, inya kita merasakan tak? Mun kita hidup kan kada merasakan lagi nang nikmat di akhirat dah. Pas sudah kita mati dikubur hanya kita merasakan nang manfaatnya kita melajari inya agama nih. Inya membacakan yasin, bacakan tahlil, sembahyang hadiah, dihadiahkannya kepada kita hanya kita merasakan. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu di dunia ini kita kadang mendapatkan apa-apa daripada yang kita berbuat baik, kita mengongkosi anak kita. Cuman bila kita sudah meninggal hanya kita tahu tak. Nah kayak ulun aja lah. Ulun ini ya tak kada termasuk orang sugih ya. Kada tapi kada bisa jual mau kusi kuitan berduit dia bang cukup aja tuh kuitan. Ibaratnya tuh kuitan kada usah gini ikam memberi aku jar kesana anak ikam aja jar ada ucap kita penting ikam cukup jar. Nah jadi kayak ulun ini termasuk orang yang kada kawal lagi membalas jasa, kada kawal lagi berbuat baik ke kuitan.
Kalau di segi harta tuh kada kau mau merahkan, kada kau haji kan memang ada duitnya. Cuman bila kuitan kita, tapi mudah naik kuitan kita ini panjang umur, kada dapat supaya lakas mati. Bila sidin meninggal, bahimat benar kita tuh mendoakan sidin. Pokoknya seluruh nang kita gawi daripada amal soleh kita niatkan ke sidin. Mengkaya masalah dunia kita kada kawa bang, kada sanggup nangkaya orang duitnya kada dijual. Tapi kalau masalah akhirat, insya Allah nyaman aja urusannya, itu nah. Karena kita ya sedikit-sedikit tahu di agama, kau aja membaca Quran, kau aja membaca Yasin, kau aja sembahyang hadiah diajari oleh guru kita. Nah di situ kita kawa membalas jasa sidin di akhirat di dalam kubur sidin. Nah itu. Anak yang saleh selalu berbakti terhadap orang tua ketika masih hidup dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah mati. Amun kita hormat kawaja ya kalau leh hormat. Kita belum melembut kawaja belum melembut Cuman kalau memberi duit mahajiakan mau merahkan kita duitnya ada itu kalau masalah itu. Tapi kalau masalah adab kawaja menjalankan. Nah, ibu bapak adalah anak kunci surga. Maka hendaklah kita jaga anak kunci itu dan jangan sampai kita sia-siakan. Yang penting pianlah ini bagi orang yang masih kuitan hidup lah. Pianlah hendak tahu Tuhan tu ridho kadang on pian takoni mama pian abah pian mak pian ridho lah wan ulun. Aku ridho bener nikam nakai. Itu tandanya pasti Allah Taala ridho. Hendak tahu Allah Taala ridho kalau kita kadang takoni mama kita abah kita. Ridho lah pian ulun ridho aja. Nah, insyaallah ridho tu Allah Taala wan kita. Wallahu alam bisawab. Bapak lamun kuitan sudah meninggal bang ya pemenakuni sidin gawian kita dibaiki, mun gawian kita dibaiki, akhlak kita dibaiki, kirimi sidin Fatihah itu insyaallah sidin ridho dikubur lawan kita. Itu tandanya Allah Taala ridho lawan kita juga. Halaman 30. Halaman 30. Baris ke 5. Baris ke 5 kan baris ke 6 kata. Halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah taala. Nomor 8, judul yang ke-8 maksudnya. Sifat yang jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat yang harus, jaiz itu yang harus terjadi bagi Nabi dan Rasul. Bunyi bait syairnya, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Apa jar terjemahnya? Terjemah. Dan harus bagi mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul memiliki sifat-sifat yang berlaku kepada manusia. Soalnya bubuhannya itu manusia juga. Dengan tiada mengurangi derajat mereka seperti sakit yang ringan itu harus saja. Yang ringan-ringan itu kadang mengurangi derajat kenabian mereka. Misalnya Nabi meriap dingin itu harus saja. Nabi lapar, haus, sidin bisa juga berdarah-darah ditampar orang misalnya itu harus saja bagi Nabi, bagi Rasul. Huraian, harus bagi sekalian Nabi dan Rasul bersifat seperti sifat manusia. Sifat yang tidak mengurangi sifat ketinggian dan kemuliaan mereka. Harus bagi mereka makan juga leh Nabi ya nyetai manusia bisa lapar, makan juga sidin, minum sidin juga, nikah bisa juga sidin nikah, lapar, berdagang
cari duit sini mendagang ya. Padahal sini tahu ya kalau dagang tuh kada memberi bekas nang menghasilkan rezeki Allah Taala ya kalau bukan dagang. Nah, bau saja sih dia. Bertukang. Nah, iya bertukang sih dia. Nang kayak Nabi Nuh kan menukangi kapal sidin seorang. Dipadahkan orang gila Nabi Nuh. Apa bertukang di atas bukit. Buang bertukang mula kapal tuh di pinggir pantai, nyaman melabuh. Ini bubuhan kaum Nabi Nuh ini kada tahu banjir itu akan sampai ke atas bukit kena. Tapi bujur kan itulah nang kisah dari mulut ke mulut Jepang kada tahu Jepang di mana kitabnya nang Nabi Nuh ini mulah kapal kayaknya dihidai orang dan kisahnya itu dihidai orang kamu sidin hanya nang penyakit nijar empat beres itu ya pas tak gugur pas kan nang tahin itu pas ampihnya kuringnya lalu kabut di kampung ini tuh bujur hari ini Allah alam lah artinya nang tahin nang di dalam kapal itu jadi obat udah butai orang mau kot lah mambil nah Allah alam itu orang nggak tahu nang bujur kadanya cuman ada kisah dari mulut ke mulut orang bahari membeli sudah bertukar menjual bepergian sakit yang tidak mengurangi martabat kerasulan mereka seperti sakit kusta. Nah, sakit kusta itu mengurangi kerasulan mereka itu ada Nabi itu kena penyakit kusta. Bisu dari juga Nabi itu bisu kayak menyampaikan dakwah tuli ada dan seumpamanya penyakit kusta ini apa ya nang tepaculan tuh tangan kayak tepaculan tuh kon penyakit besar adapun sakit yang membuat jijik manusia seperti cerita yang berlaku ke atas Nabi Ayub alaihissalam sakit sehingga ulat-ulat keluar dari tubuhnya Nabi Ayub setiap kali ulat itu terjatuh dari tubuhnya diambilnya kembali adalah palsu. Itu nang cerita tuh palsu ya tiada benar dan digolongkan kepada Israiliyat cerita Bani Israel bahari. Jadi ada disebut dalam hadis Nabi kalau kisahkan dia tentang Bani Israel cuman apabila yang sesuai dengan syariat kita keyakinan kita etika kita ambil aja tapi lah bertentangan dengan etika kita syariat kita jangan dipercayai kisah itu contohnya kayak ini kan dalam etika kita kan bahwasanya Nabi dan Rasul itu harus saja wajar aja garing punya penyakit cuman kan depan sampai buhula-hula awak sini itu kan bisa mengurangkan martabat kenabian sidin. Kalau sampai buhula-hula awak sidin itu kan kayak menjijikan lah. Nah itu jangan diterima di sini itu. Itu palsu, tidak benar. Nah, perhatikanlah firman Allah Taala, "Wazkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbi wa 'adzab. Urqud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab." Surah Sad ayat 41 sampai 42. Artinya, dan ingatlah akan hamba kami kata Allah, yaitu Ayub, Nabi Ayub ketika dia menyeru akan Tuhannya, berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Jadi kisahnya kan setan ini kan datang kepada Allah Ta'ala nih. Kan Allah Ta'ala nih memuji akan Nabi Ayub nih. Lalu jar si setan nama Ayub ini ya tai ibaratnya bang sehat sugih banyak anak banyak harta. Coba tuh bila pian uji dengan kemiskinan penyakit inya pasti kada bersyukur atau kada terima dengan takdir pian jar Tuhan ayo
silahkan inya ganggu hainya. Bila inya jadi miskin, jadi penyakitnya tidak bakalan lupa dengan aku. Nah, lalu si syaitan itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk membinasakan ternak Nabi Ayub. Habis ternak sidin matian, anak buah sidin matian juga, rumah sidin terbakar, masuk sidin ini. Diapai setan kah, lalu dapat penyakit. Nah, lalu Allah sidin menyeru kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, urqud bilijlik tadi, hentakkanlah kakimu. Nah, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ini setelah sidin dapat penderitaan dah. Jadi disuruh Tuhan ini air gasan mandi, gasan minum. Dan dalil bahwa harus sekalian nabi dan rasul bersifat seperti sifat manusia, sifat yang tidak mengurangi sifat. Jadi kisahnya kan Nabi Ayub tadi pas sudah mandi dan minum dengan air yang dipadahkan Tuhan lalu sidin sehat. Nah, sidin sehat, akhirnya sidin pulang sugih pulang, bisi anak pulang, sidin bisi harta pulang, itu kisahnya. Nah, sifat yang tidak mengurangi sifat ketinggian dan kemuliaan mereka, firman Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Surah Al-Furqan ayat 20. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, dari sekalian rasul-rasul itu, melainkan sesungguhnya mereka itu memakan akan makanan. Artinya rasul-rasul yang sebelum ikam gin wahai Muhammad makan juga, makan juga. Dan mereka berjalan di pasar, berdagang di pasar aja. Kayak Nabi Daud kan menjualan besi di pasar. Nah, jadi itu harus saja bagi para rasul, para nabi makan, berjualan, berdagang di pasar. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Artinya, dan sesungguhnya telah kami utus rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka itu istri-istri dan keturunan. Artinya harus saja bagi nabi-nabi dan rasul itu kawin, nikah, punya istri, punya keturunan, punya anak, harus saja. Bisi nafsu ya Allah. Cuma nafsunya disalurkan kepada yang halal dengan cara nikah. Faidah, adapun hikmah, harus bagi sekalian nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat yang berlaku kepada sekalian manusia dengan tiada mengurangi kemuliaan derajat mereka, seperti sakit yang ringan, adalah hikmahnya supaya manusia mengetahui bahwa sekalian nabi dan rasul itu adalah manusia yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, supaya kita kada manuhanakan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu hamba ya Allah, bukan Allah Ta'ala kala. Buktinya sidin bisa lapar, bisa sakit, bisa haus. Lain Tuhan bang, lain kayak Tuhan. Kada bisa lapar, kada bisa haus, kada bisa uyuh. Nah, supaya kita kada memadahkan sidin itu Tuhan. Dan supaya, tapi alhamdulillahnya kita ini kada pernah memadahkan Nabi Muhammad itu Tuhan atau anak Tuhan. Sebodoh-bodohnya orang Islam tahu nih siapa Muhammad tuh nabi ya, walaupun ya kada tahu orang sembahyang, kada tahu nang di agama di ujung sana misalnya nang kada terjangkau dakwah, tapi orangnya orang Islam tahu nih siapa itu Nabi Muhammad nabi ya, kada ada. Siapa Nabi Muhammad anak Tuhan, kada ada.
kada ada memandahkan Tuhan. Walaupun sebodoh-bodohnya kada saulah ya padahkan ada memandahkan Nabi Muhammad tuh Tuhan atau anak Tuhan. Tapi kalau bubuhan sebelah tah. Tetalnya profesor, insinyur, iya tuh memadahkan Nabi Isa anak Tuhan. Nah, memadahkan Nabi Isa anak Tuhan, padahal kita pintar orangnya. Padahkannya Nabi Isa anak Tuhan. Padahal Nabi Isa tuh bisa makan, bisa minum, bisa uyuh. Nah, luput benar artinya tah. Dan supaya manusia dapat mengambil contoh dengan kesabaran mereka. Nah, supaya kita mencontoh mereka bila dapat musibah, sabarnya kayak ini, ikuti para nabi kan. Arti sabar tuh jar gurus kompol, montong baranai hati dingin, gitu. Montong baranai hati dingin. Montong ini kada bermamai-mamai, kada mengadu-ngadu kepada makhluk, hati ini kada panas, kada sari kelawan takdir Tuhan. Itu arti sabar. Amun hati dingin, hati kada panas, cuman montong pakai kisah ngadu-ngadu kepada makhluk, kada sabar lagi. Atau misalnya montong beranainya kada mengadu-ngadu kepada makhluk, kada pakai kisah, kada meronca-ronca, cuman hati panas, itu belum sabar lagi. Sabar tuh hati dingin, kada emosi nih, montong beranai, nah itu sabar. Mereka kesabaran mereka apabila mereka tertimpa penyakit atau musibah, karena segala penderitaan yang menimpa adalah ketentuan Allah Ta'ala yang tidak dapat terhindar seorang pun daripadanya. Jadi ibaratnya para nabi, para rasul tuh menerima aja sudah, menerima karena ini ketentuan takdir Allah Ta'ala, menerima dengan berlapang dada, dengan ridha, menghindar kau juga. Biar indah ulun, jangan karena bala ulun, tetap karena bala sudah takdirnya. Jadi tidak ada apa yang lain kecuali bersabar, ridha dengan takdir Tuhan. Namun kita kada sabar, ya tetap juga karena bala itu nah, baik bersabar. Nah, nyata kita dapat pahala ya Allah. Nah, ridha dengan takdir Tuhan. Jadi mereka itu nangka itu para nabi, maka kita nih disuruh juga mengikuti akhlak mereka. Bila dapat musibah, dapat penyakit, itu hendaklah bersabar, sabar dengan seperti mereka itu bersabar. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.